Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Berjumpa kembali kita dalam sapaan Gembala saat ini. Sebelum kita mendengarkan suara Sang Gembala Agung kita, mari kita berdoa. Allah Bapa semesta alam, kami bersyukur kepadamu jika kami beroleh kesempatan untuk bersama-sama dapat merenungkan firman Tuhan saat ini. Kami mohon Engkau menguduskan masing-masing kami, agar firman Tuhan yang kami dengar mengubah hidup kami, dan kami pun diperbaharui. Bimbinglah kami dalam Roh-Mu yang kudus, agar tantangan apapun yang hendak memalingkan kami dari kebenaran firman-Mu, kami tetap terarah semata dan hanya mendengarkan suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesaya 48 ayat 3-5 menjadi firman Tuhan yang kita renungkan bersama saat ini. Saya bacakan untuk kita. Firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong, aku melaksanakannya juga, dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala, dan berkepala batu, maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu, sebelum hal itu menjadi kenyataan. Aku mengabarkannya kepadamu supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya, patung-patungku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengajak kita merenungkan Yesaya 48 ayat 3-5 dengan tema telah kuberitahukan. Telah kuberitahukan di sini adalah firman Tuhan. Apa yang Tuhan beritahukan? Dikatakan segala sesuatu yang terjadi di masa lampau telah Tuhan beritahukan kepada kita, atau dalam hal ini bangsa Israel. Siapa bangsa Israel? Bagaimana mereka hidup di tanah Kanaan? Tuhan telah berfirman kepada mereka tentang nenek moyang mereka dan bagaimana Tuhan menyertai nenek moyang mereka. Juga Tuhan berjanji kepada nenek moyang mereka. Dan karena janji-janji Tuhan, firman Tuhan yang sebelumnya, maka Tuhan melaksanakannya. Tuhan menyertai bangsa Israel, Tuhan memberkati mereka. Tetapi saat ini, pada zaman Yesaya, mereka menyembah berhala. Maka Tuhan juga mengatakan sesuai firman Tuhan sebelumnya, bangsa ini jika tidak bertobat, mereka akan dibuang. Tetapi pada saat yang sama, Yesaya juga mengatakan bahwa Tuhan tetap mengasihi bangsa ini dan Tuhan pun akan memulihkan mereka. Tetapi Yesaya menekankan bahwa Tuhan berfirman seperti ini, baik Tuhan akan membuang maupun Tuhan akan memulihkan mereka, supaya mereka sadar bahwa jika segala sesuatu ini terjadi, maka mereka belajar untuk mengakui bahwa hanya Tuhanlah yang mampu melakukan semua itu. Kenapa? Karena bangsa ini dikatakan bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, dan berkepala batu. Jangan sampai mereka salah paham. Tuhan yang membuang mereka, Tuhan akan memulihkan mereka, tapi mereka berpikir bahwa berhala-berhala mereka yang melakukannya. Karena itu, jika Tuhan sudah berfirman, maka mereka akan paham bahwa segala sesuatu yang terjadi dulu, saat ini, dan ke depan, semua itu berlangsung sesuai dengan firman Tuhan dan seharusnya
mereka pun belajar untuk menerima bahwa Tuhanlah yang berkuasa membuat segala sesuatu terjadi, dan juga Tuhan yang berkuasa memusnahkan atau melenyapkan apapun yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita dapat melihat bahwa contoh-contoh tentang firman Tuhan yang mengingatkan bangsa ini jika mereka menyembah berhala atau tidak peduli pada Tuhan, Tuhan akan membuang mereka, misalnya dalam Ulangan 29 ayat 28. Tetapi pemulihan mereka juga sudah Tuhan sampaikan di dalam Ulangan 30 ayat 3. Karena itu apa yang ditekankan oleh Yesaya sesungguhnya adalah juga merujuk pada firman Tuhan yang sudah disampaikan sebelumnya. Dan apa yang dikatakan oleh Yesaya juga terjadi kemudian, bahwa bangsa Israel jika mereka tetap menyembah berhala, mereka akan dibuang. Dan Yeremia mengatakan bangsa ini akan dibuang selama 70 tahun. Pada zaman Yeremia, pembuangan itu sudah terjadi. Dan kita bisa melihat bahwa kitab Ulangan itu sudah lebih dulu ada. Dan Yesaya mengingatkan bangsa Israel tentang firman Tuhan, dan Yeremia berbicara tentang sesuatu yang sudah terjadi sesuai yang dikatakan oleh Yesaya. Dan bahkan Yeremia berbicara sesuatu yang akan terjadi kemudian, dan kita semua tahu bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Dan segala sesuatu baik dulu pada zaman Yesaya dan Yeremia, juga pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa tidak ada sesuatu apapun yang terjadi tanpa Tuhan sudah mengingatkan atau firmankan kepada kita bagaimana seharusnya kita meyakini bahwa segala sesuatu itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Karena itu gambaran dari kehidupan bangsa Israel, baik mereka taat maupun tidak taat, semua itu menjadi gambaran bagi kehidupan kita saat ini. Bahwa Tuhan mau memulihkan kita, ada saatnya Tuhan juga membuang kita atau membiarkan berbagai situasi sulit kita hadapi. Segala sesuatu itu kemudian mengingatkan kita pada firman Tuhan. Apakah kita kemudian meyakini semua di dalam Tuhan dan semakin percaya kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu yang Tuhan firmankan dulu, saat ini, dan ke depan akan berlangsung, sehingga kita kemudian hanya menyandarkan hidup kepada Tuhan, atau kita masih tetap tegar tengkuk, kita masih tetap keras kepala, dan kita masih berkepala batu. Jika itu terjadi, kita masih seperti itu, maka seperti yang dialami oleh bangsa Israel, Tuhan juga mengingatkan, segala sesuatu yang menimpamu dan masih ada kebaikan-kebaikan Tuhan, jangan kemudian kamu katakan bahwa itu karena berhalamu yang berikan kebaikan. Artinya Bapak Ibu Saudara, jika kita merenungkan sungguh-sungguh firman Tuhan, janji-janji Tuhan bagi orang-orang percaya, jika kita jalani dengan baik, itu berlaku dalam hidup kita. Demikian juga bagi orang-orang yang tidak percaya, apa yang Tuhan firmankan itu juga akan berlaku di dalam hidup mereka. Kegelisahan, ketidakmenentuan hidup, dan berbagai situasi yang tidak menyenangkan dialami. Dan saya ingin mengajak kita, jika Tuhan berfirman kepada bangsa Israel, demikian juga Tuhan berfirman kepada kita sebagai orang-orang percaya pada saat ini. Dan seluruh firman Tuhan, baik tentang dulu maupun saat ini dan ke depan, sudah cukup. Artinya, firman Tuhan itu ada pada kita. Persoalannya sekarang hanya, apakah kita mau menerima
dan hidup sesuai firman Tuhan dan percaya bahwa segala sesuatu hanya mungkin terjadi di dalam Tuhan? Atau kita masih punya kecenderungan untuk percaya pada berhala-berhala atau mengandalkan hal-hal duniawi? Kita perlu merenungkan semua itu dengan sungguh-sungguh. Yang pasti Tuhan berkata, telah kuberitahukan. Dan saya ingin mengajak kita melihat seperti ini. Di dalam Yesaya 48 yang sama ayat 12, Tuhan berfirman, dengarkanlah aku hai Yakub dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Tuhan yang sama juga berfirman di dalam Wahyu 1 ayat 7-8, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Firman Tuhan yang sama juga tetap berlaku pada kita saat ini. Siapa Tuhan dan bagaimana dia berdaulat dalam segala hal. Mari, jangan keraskan hati, jangan tegar tengkuk, jangan berkepala batu. Belajarlah, lembutkan hati, dan seperti yang Tuhan firmankan telah kuberitahukan, maka kita pun menerima bahwa kepada saya telah diberitahukan janji Tuhan, firman Tuhan, yang akan membuat hidup saya menjadi lebih baik, indah dan mulia, dan menyaksikan kemuliaan Tuhan di sepanjang keberadaan kita. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu dalam segala keterbatasan kami. Engkau senantiasa mengasihi, Engkau telah memberitahukan segala sesuatu. Maka tuntunlah kami untuk merenungkan firman-Mu, dan kami senantiasa menemukan tuntunan yang membahagiakan. Jauhkan kami dari kekerasan hati, sikap tegar tengkuk, berkepala batu, sehingga kami tidak menjadi sandungan bagi diri sendiri, karena sesungguhnya firman Tuhan itu ada pada kami, telah Tuhan beritahukan segala yang baik untuk kehidupan kami. Kuduskanlah kami Tuhan, dan jika kami memiliki kecenderungan untuk menyandarkan hidup pada hal-hal duniawi atau memberhalakan berbagai hal, ya Bapa di surga, ingatkanlah kami sebagai anak-anak-Mu, didiklah kami, bahkan jika perlu hajarlah kami dalam kasih dan kuasa Roh Kudus-Mu, demi keselamatan kami. Dalam kasih sayang-Mu, kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa hidup berkenan kepadamu dan tidak tersesat untuk binasa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.